Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat sadaqallahu wa ba'du. Suatu saat terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Termasuk dalam rombongan itu ada satu yang bukan malaikat, tapi dia masuk dalam rombongan malaikat. Namanya adalah iblis. Kana minal jin. Dia termasuk bagian dari jin. Tapi karena kedudukannya yang tinggi, karena ahli ibadah, kecerdasannya, maka digabungkan bersama rombongan malaikat. Maka ketika Allah berfirman, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka semua mempertanyakan kebijakan ini. Tanda kutip mempertanyakan kebijakan ini. Kita gak usah panjang cerita tentang bagaimana latar belakangnya, karena yang ingin saya bahas pada hari ini adalah tentang apa yang disebut Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan seorang subjek, ja'ilun fil ardi khalifah, seorang subjek, bukan objek. Nah, kita tahu lewat namanya subjek artinya pelaku, bukan korban. Jadi, siapa yang dijadikan pelaku ini? Ternyata ayat kemudian menyebutkan namanya Adam. Dan secara sejarah maupun bukti ilmiah, kita ini persis memang keturunan Adam. Perkara bahwasanya dalam buku yang ditulis oleh seorang Yahudi, ada bukunya itu, masuk akal memang, di tafsir juga ada, itu tentang Homo sapiens. Itu begitu malaikat mempertanyakan nanti akan terjadi pertumpahan darah, seorang punya experience, punya pengalaman bahwa sebelumnya ada makhluk yang memang menghuni bumi ini, dan memang benar adanya kalau bukti ilmiah seperti itu. Tetapi yang kita sekarang ini buktikan adalah bahwa kita clear, kita sekarang human being, seluruh manusia yang ada di dunia sekarang ini adalah satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu titik, itu dulu di situ. Nah kemudian ya, itu dahsyat sekali. Ini sudah merangkum keseluruhannya, bahwasanya tugas kita, tugas itu bahasa mudahnya, bahasa agak kerennya misi, adalah menjadi subjek yang namanya khalifatullah fil ardi. Itu kalimatnya, khalifatullah fil ardi. Maka apa itu tugas itu? Seorang profesor dari Amerika masuk Islam gara-gara membaca ayat ini. Karena dia merenung, dunia ini, hidup di dunia ini, manusia dengan kecerdasan seperti ini, tidak mungkin cuman ma ini baik. Tidak mungkin cuman ma ini baik. Pasti ada gawe besarnya. Contoh, mohon maaf, apa kita cuman nak ribut kulu kilir, ngeributkan masalah harta, tidak mah itu baik. Karena ternyata harta tidak akan kita bawa ketika kita meninggal. Apakah kita di dunia ini cuma untuk ngeributkan jabatan? Karena ternyata begitu selesai masanya atau pensiun, tidak ada lagi jabatan. Apakah kita cuma nak ngeributkan katakanlah lanang betino? Ternyata tidak. Ya, kalau lanang ya katakanlah juga tua, betino ada menopause, seperti itu. Pendek kata, tidak ada yang bisa diributkan di dunia ini. Maka disimpulkan di Al-Quran di ayat yang lainnya, kullu halikun ila wajha, segala sesuatunya ini pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena itu Allah ngasih tahu, kalau ma itu bahasa Palembangnya, kami nak ngapo ya Allah di dunia ini. Hadir di dunia ini nak ngapo? Hadir di dunia ini nak ngapo? Nah, maka Allah menjelaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Nah, apa
tugas utama dari khalifah ini. Yang lainnya bagi tinggal tambahan juga, supaya kita ini tidak salah arah, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan komitmen, konsistensi. Dalam bahasa kita disebut kehilangan istiqomah. Jangan. Kenapa? Karena tugas kita ada dua, tidak akan selesai sampai kita meninggal dunia. Itu harus diteruskan sesuai dengan pengertian khalifah. Khalifah artinya pengganti. Khalifah artinya pengganti atau penerus. Jadi kaki kalau itu ini masjid ini kita kalau yang hadir di sini kaki insya Allah digantikan oleh, kira-kira bayangkan 50 tahun lagi ada yang gantikan kita sini. Aduh, yakin ya aduh. Karena Allah sudah janji, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ada yang terusnya pasti. Nah, tolong camkan itu. Jadi tidak usah khawatir. Ada yang nak gantikan. Kalau nak sekencengan, kita baca surat nomor 19. In khiftul mawali, kata Nabi Zakaria, saya khawatir nanti tidak ada yang gantikan aku. Itu kata Nabi Zakaria. Maka kemudian berdoalah beliau, minta anak dari sisi Allah. Biladunka ya dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku minta dari sisimu seorang anak. Perhatikan, miladunka. Nabi Zakaria pakai nama, kata-kata miladunka, dari sisimu. Karena saat itu impossible, nggak mungkin. Beliau mengatakan bahwa aku sudah tua renta dan istriku mandul. Usianya mereka waktu itu sudah sekitar 70-80 tahun. Logikanya punya anak enggak 70-80 tahun? Ya kalau yang lanang masih pacaran, maksudnya tuh menikah sama yang 30 tahun maksudnya. Tapi bininya pun cuma itu umurnya. Maka tidak mungkin. Seluruh manusia juga ngomong tidak mungkin Zakaria kamu punya anak lagi. Dan maka Nabi Zakaria mengatakan bildadunka dzurriyyatan thayyibah. Kami minta dari sisimu. Dan Nabi Zakaria ngomong ke tujuannya, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, yang akan meneruskan keluargaku dan keluarga kakek kami Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel, itu pucuk-pucuknya dari Nabi Zakaria. Nah, jadi yang akan meneruskan itu, ya, kemudian tidak sembarang anak, tapi disebutkan anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkenan mengabulkannya, maka lahirlah istrinya kemudian hamil. Ini secara menakjubkan ini tadi, sampai Nabi Zakaria juga heran. Bagaimana mungkin? Maka Allah berfirman, qala rabbuka 'alaiha ayn. Yang seperti itu mudah bagi kami, kata Allah. Nah, jadi intinya kemudian lahirlah anak, dan anak itu pun oleh Allah sudah ditunjuk nama. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Nah, itu. Nah, kemudian ini pentingnya gitu. Kemudian disebutkan wasalamun alaihi yauma wulidu wa yauma yub'atsu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan hidupnya sepanjang hidupnya, mulai dari lahir, hidup sampai mati, sampai nanti dibangkitkan lagi di hari kiamat, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa yang itu adalah khalifah, penerus. Jadi kita rasa khawatir akan ada yang meneruskan kita. Siapa? Mungkin tidak terbayang di kita. Kan kita sekarang berhitung baik, anak kita berapa, terus kemudian kalau sudah punya cucu kita berapa, dari mana lah kaki yang nak meneruskan ini dulu. Tapi semuanya adalah penerus. Itu satu khalifah. Apa yang harus diteruskan? Dua misi. Satu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah ubudullah, menyembah Allah. Sekarang sudah dibuat sangat gamblang, mudah, simple, jelas. Apa itu menyembah Allah? Sudah, tidak usah repot-repot, tidak usah cari cara. Al-Quran surat 20 mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Itu caranya. Sholat. Itu. Jadi sholat itu sudah
Katakanlah merangkum yang namanya orang menyembah Allah berarti dibuktikan dengan sholat. Itu baik. Saking simpelnya, subhanallah. Dan kita lihat, mari kita apa syarat sholat. Syarat sholat yang sudah pasti satu adalah jelas nih, sebagai manusia yang punya wibawa, punya martabat, harus berpakaian, benar? Mohon maaf, karena pernah terjadi waktu tawaf di zaman penyimpangan dulu, zaman kevakuman antara lahirnya Nabi Isa sampai sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu ada tawaf, mohon maaf, ada yang tawaf telanjang. Padahal tawaf kita tahu, kita pergi tawaf itu harus pakai wudu. Kan ibadah di Ka'bah itu yang tidak boleh batal wudunya adalah saat tawaf. Kalau sa'i boleh, tidak masalah. Di tawaf itu sama dengan sholat, kira-kira itu, yang muter itu. Jadi intinya menyembah Allah itu simpelnya, yaitu sholat. Syarat sholat kira-kira satu, berpakaian. Yang kedua, toharoh, suci dan bersih, atau bersih dan suci. Dan kemudian barulah mulai lakukanlah sholat dengan 3 rukun yang harus dipenuhi, yaitu ada rukun hatinya, berniat dia, ada rukun kata-katanya, ada mengucapkan atau membaca suratul Fatihah yang menjadi rukunnya misalnya. Kemudian ada rukun fi'liyah, ada gerakannya, yaitu berdiri, ruku, sujud, duduk dan sebagainya. Pendek kata, itulah sholat, itulah menyembah Allah. Nah, tinggal ini diabadikan, terus turun menurun. Maka dikatakan di Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wasbir ala ma'asobat, di surat Luqman. Maka perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Jadi supaya tugas pokok tadi menyembah Allah turun. Maka pelajaran yang paling penting untuk anak kita itu jangan lupa tuh, sholat itu dulu, itu pelajarannya. Maka mulai dari bayi pun diajari, cuman bayi jangan disuruh dulu atau umur 1-2 tahun langsung main ini tidak. Biarlah dia meloi kita, gerak terus, tahu-tahu lama-lama kaki terbiasa. Itu satu misi pertama. Misi kedua, jadi jangan bingung-bingung kita ini. Apa tugas kita di dunia? Sholat, itu baik, satu. Yang kedua, memakmurkan bumi, takmirul ardh, memakmurkan bumi. Jadi perhatikan ini kalimatnya, memakmurkan bumi. Wa dari khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Jadi bukan untuk menciptakan itu, cuman sekedar untuk memakmurkan bumi. Dalam bahasa kerennya manajemen, dalam bahasa kita mengelola. Bahasa Lembang berarti ngejokan. Nah, jadi makanya kita ngomong mana sih berejo. Nah, jadi kalau nak singkat hari ini jelas misi khalifah cuma 2. Tugas manusia di dunia ada 2. Satu beribadah, menyembah Allah, yaitu sholat. Kedua berejo. Nah coba ya, jelas kan? Tadi aku pergi ke sini tadi, aku nyoba lewat 26 miliar. Rupanya lama cek sih bilang. Karena sudah ada orang berejo, pasar kan juga. Berejo, pagi-pagi lah berejo. Subhanallah, padahal alasan dari di situ kan. Aku batin dahsyat yang kehidupan manusia ini kan. Itu berejo untuk memakmurkan bumi. Memang tugas manusia itu. Jadi boleh, kita jangan suudzon, boleh. Aku pernah jadi catering itu, jam 1 sudah di pasar Jakabaring itu, jam 1 dalu gitu. Sampai balik itu kira-kira habis sholat subuh. Ya sholat subuh di pasar itulah kira-kira itu. Jadi asal dua itu ditunaikan sudah selesai. Subhanallah. Nah inilah 2 misi, 2 tugas pokok manusia yang menyebabkan kita tidak kekurangan gawe. Jadi kalau kita orang Palembang tolong camkan, kita ini sudah memantapkan diri. Ketika ditanya di mana-mana selalu ngomong mau cek ado gawe. Nah berarti ini ado gawe itu 2 itu ini. Satu menyembah Allah, sholat. Kedua memakmurkan bumi. Nah, Allah sudah memberi dua modal untuk ini. Makanya kita pacak menyembah Allah. Kita pacak menyembah Allah karena kita sudah ditanam dalam diri kita fitrah. Di surat 7 ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna.
Wahai sekalian anak manusia, apakah kamu bersumpah bahwa aku adalah Tuhan kalian? Maka kita bersumpah, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah perhatikan, dengan modal fitrah tauhid itulah maka semua orang mencari Tuhannya. Saya buktikan dalam seluruh sejarah manusia, dimanapun adanya itu mereka mencari Tuhan. Sejarah mana baik? Ada catatan sejarah Indian di Amerika, ya, sejarah aborigin di Australia, sejarah orang-orang kuno di Afrika, ya, orang-orang kuno di Eropa, Neanderthal, orang-orang kuno di Asia, termasuk orang-orang di kepulauan Nusantara ini. Semuanya, ya, begitu lahir ke dunia ini mereka berpikir bahwa ada sesuatu, ya, mereka menyebutkan bahasa Inggris spirit, ada ruh, ada sesuatu yang tinggi niat yang itu nak disembah. Nah itulah dikenalkan yang namanya sekarang tidak usah repot-repot, kita tidak usah nyari ke belakang, ada disebut di Al-Quran. Ayatnya sangat dahsyat, kita baca manfaatnya luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi itu mempertegas siapa Allah. Kira-kira. Jadi clear, tugas manusia menyembah Allah, sholat, sibuk ini. Yang kedua memakmurkan bumi. Untuk sholat ada modalnya, yaitu jiwa fitrah. Sudah dimodali oleh Allah, tinggal dimeloi fitrah itu. Salah satu contoh fitrah adalah, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Salah satu fitrah adalah bahwa yang lanang berpasangan dengan betina. Itu salah satu di surat Yasin disebut itu fitrah. Itu sudah ditanam di sini. Jadi kalau sekarang, kemarin kami membicarakan contoh tadi, sekarang ada cacar monyet, benar? WHO berusaha ngeles karena memang dunia ini lagi dikuasai oleh kelompok-kelompok yang salah pikiran tadi. Kata WHO, cacar monyet, tapi itu bukan penularan dari monyet, tapi penularan antar manusia. Apa yang ditutupi WHO? Saya sebutkan saja. Cacar monyet disebabkan oleh virus herpes. Virus ini ditularkan secara seksual, ya, cenderung secara seksual, ya, kontak seksual. Jadi karena itu, ini virus ini menjangkiti mereka-mereka, ya, mohon maaf, utamanya adalah kaum LGBT. Waktu pertama merebak kemarin di Afrika itu semuanya adalah orang-orang yang LGBT terjangkit HIV/AIDS. Jadi koinsiden, jadi duo. Jadi sebenarnya yang fatal ketika kena virus cacar monyetnya biasa, tetapi cacar monyet merupakan penanda bahwa orang itu ada HIV. Salah satunya seperti itu. Dan ada HIV dia penanda bahwa orang itu adalah LGBT. Maka saya ditanya oleh wartawan, tapi wartawannya tidak berani, cuma memberitakan ini yang terjadi. Aku bilang, makanya tidak berani nak diributkan cak ini. Jadi jangan bayangkan cacar ini kejiwaan cak semacam COVID kemarin ini, tidak lain cak. Subhanallah. Itu kenapa? Karena orang melawan fitrah. Ulangi lagi, jadi sekali lagi kita menyembah Allah karena kita ada di tanam fitrah tauhid. Yang kedua, kita bisa memakmurkan bumi karena Allah memberi kita modal. Nama modalnya syakilah. Syakilah. Di Al-Quran surat 17 ayat 84. Qul kullu ya'malu 'ala syakilah. Kamu akan bekerja di bumi ini dengan modal syakilah. Apa itu syakilah? Bahasa Palembang bela ya mudahnya. Kebacaan. Mohon maaf, ini aku mudahkan. Kebacaan kita beda-beda kan? Ini siapa yang bikin ini? Ustaz Dedi. Aku suruh bikin itu, mohon maaf nih, ya, sampai benang basah tegak tidak terbuat. Aku ini gara-gara itu kan, aku suruh bikin itu, itu kebacaan namanya. Tapi kalau suruh misalnya ngerawat pasien, nyuntik pasien, Ustaz Dedi tidak bisa. Aku bacaan, itu namanya kebacaan, paham ya? Nah itulah modal memakmurkan bumi supaya kita ini beda-beda. Ada tak wong kebacaannya mulo? Aduh, ucap ini kita nak berjualan tak laku-laku, tapi begitu dipegang dia langsung laku cek.
Ini murah dan makin bagus ya ini. Galak dulu aku galak di Masjid Agung, berjalan ke pasar ke Tenggorok yang banyak murah di situ kan. Ya, jualkan. Itu kebacakan. Nah inilah dua hal tugas manusia. Hadirin Allah, pagi ini kita bicara ini saja. Intinya jangan kehilangan orientasi. Nah, oleh karena itu inilah yang disebut tugas pokok manusia. Sekarang kita tengokkan kejadian-kejadian yang sekarang lagi rame-rame. Ada kejadian pembunuhan polisi, ada kejadian pembangunan ibu kota baru, ada kejadian kereta cepat yang membengkak 2 kali lipat dari 140-an triliun ini. Kemudian ada subsidi ini contoh nih, bayangkan yang berhubungan sama kita baik. Subsidi BBM itu 500 triliun. Coba bayangkan, mohon maaf itu gawe mubazir. Mestinya tidak ada subsidi, dicabut semua. Nah kalau subsidi dicabut, harga bensin kira-kira 25.000. Kamu jangan bayangkan ini dulu, jangan bayangkan ini kesulitannya. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya membangun transportasi umum. 500 triliun jadi tidak ini untuk membangun transportasi umum. Jadi dia kalau nak bangun apa baik termasuk maksudnya transportasi umum yang murah meriah. Kita ini kan cuma dari Pelaju nak ke sini, waya-waya naik motor itu karena nggak kasih yang nak naik apa yang langsung ke sini. Coba kalau ada transportasi umum, coba bayangkan seperti itu. Dan kalau pemerintah membangun transportasi umum dengan 500 triliun itu selesai deh. Dan orang akan nanti berpikir, kita jangan berpikir pendek cuma itu. Amerika itu sudah kelimpungan gara-gara kebijakannya dulu kayak macam kita ini juga. Subsidi BBM segala macam ini. Subhanallah. Jadi itu mubazir, bahasa kerennya bakar cuma. Bakar bahan bakar, cuma dibakar dibuang begitu saja. Masya Allah. Nah ini contoh, tidak makmur bumi ini gara-gara kelolanya mah itu. Subhanallah. Hadirin Allah. Jadi sekali lagi itu dua tugas kita ini. Kita tiap hari sibuknya itu baik. Cek, nak apa cek? Nak sholat, satu misi tertunaikan. Cek nak apa? Ke pasar, tertunaikan sudah. Kemana? Ke kantor, tertunaikan. Kemana? Ke kebun, tertunaikan sudah. Ada yang nanya, kemana pensiunan ini? Ya bukannya tinggal menikmati gawe kemarin yang sudah 30 tahun mengabdi kemarin kan itu? Itu kan masih ada duit pensiunan juga masih bisa diputar. Paling enggak untuk belanja, muter sana, muter sini masih bisa. Jadi intinya itulah tugas kita. Jangan kehilangan orientasi. Nah, adapun kita ini banyak ada satu kejadian. Ada orang di dekat tempat kami sana lah nih. Itu suatu saat begitu pemilu berapa kemarin 2019 sih. Pemilu 2019, dia gawenya adalah punya apotik di Pasar 16. Apotiknya lah bagus. Jadi apotik lah bagus. Perhatikan kalimat aku nih. Pak di Pasar 16 ada azan Masjid Agung, dia datang Masjid Agung. Selesai kan? Berarti lah makmur dah, memakmurkan bumi dah tadi. Memakmurkan bumi dengan apotik. Menyembah Allah dengan pergi ke masjid. Sudah kan? Nah tiba-tiba tergoda dia. Jadi bagus jadi anggota DPR. Laju isi dari apotek digadaikan untuk nyalon kan butuh duit. Habis 1,3 miliar. Terpilih cek. Terpilih. Tapi perhatikan kalimatnya nih. Terpilih. Tidak terbayang kalau di DPR cuma mana. Kalau ini kan duduk ini enak. Kalau yang nak rebut Pak O juga tidak nak rebut kursi ini kan ya. Rupanya panas di situ kan. Jadi dia tidak baca ngapo-ngapo, bahasa Palembangnya kasih lokak di situ. Dengan gaji semua itu tidak terbalik duit apa tadi? 1,3 tadi. Lalu disita seluruh barang-barang ini tinggal kosong baik. Apotek itu kan. Sudah mau itu bininya menggugat cerai. Bercerai. Nah jadi siapa yang menyebabkan itu? Tadi misi sudah benar kan? Menyembah Allah sudah ke Masjid Agung tadi.
memakmurkan bumi, sudah, yaitu berjualan apotek. Tapi dia berpikir mana jadi anggota DPR. Karena kita mah itu banyak saya. Ini contoh kecil. Banyak di antara kita kebingungan di dunia ini nak ngapo. Subhanallah. Anak-anak muda sekarang nongkrong-nongkrong di kafe-kafe berlalu, seolah kehilangan orientasi. Nak ngapo? Cak dak katik gawe. Padahal gawe dua tadi. Contoh, menyembah Allah. Memang sebentar, memang sholat itu 10 menit anggaplah. 5 kali sholat cuma sejam anggaplah. Cuma itu baik. Tetapi memakmurkan bumi kita nak terus. Kalau cuma gaweannya duduk-duduk nganggur melamun, ribut-ribut, lama-lama mengkonsumsi narkoba, itu bukan gawean manusia. Di gawean manusia ada 2 juga tadi, menjadi khalifah. Itu tadi yaitu misi menyembah Allah dan memakmurkan bumi. Hadirullah. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal ini, supaya kali itu tidak salah orientasi. Dan kemudian tadi sudah saya sampaikan, modalnya sudah ada. Modal tauhid sudah ada dalam diri kita, modal syakilah atau kepacaan juga sudah ditanam dalam diri kita. Dan syakilah itu, kalau tauhid itu sama, kalau syakilah itu berbeda-beda. Dan masing-masing kita punya kepacaan yang berbeda-beda supaya kita saling ta'awun, tolong menolong. Tidak kasih yang Allah menjadikan seluruhnya jadi pedagang, tidak kasih. Pasti ada yang pedagang, ada petani, ada pekerja, ada ini, ada itu, segala macam. Semuanya jadi satu, kehidupan ini berputar. Nah itulah seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, insya Allah inilah Islam. Nah sekarang banyak orientasi orang Islam salah. Ada yang lebih menekankan cuma masalah ibadah, sehingga yang diributkan tiap hari adalah tentang ibadah, tentang sholat. Kalau orang sudah sholat selesai, sudah ada sana ributkan lagi. Nah itu. Yang kedua, ada yang orang Islam terlalu kencang tentang dunia. Jadi ibadah tidak perlu diperhatikan. Pokoknya yang penting kita punya kekuatan. Contoh seperti sekarang nih, untuk kita menandingi, mohon maaf nih, aku jawab nih, untuk menandingi misalnya yang katanya isu 9 naga, kamu nak pakai apa? 9 naga itu kalau dihitung hartanya itu kira-kira mencapai, atau totalnya itu mungkin sekitar 5.000 triliun. Pakai apa kita nandinginya? Pasti ada orang berpikir kita juga harus kuat ekonomi. Antum camkan, baca di Al-Quran surat nomor 74 ya, surat Muzammil. Di situ disebutkan wadzarni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahirhum qalila. Biarkanlah orang-orang yang berkuasa dan kaya raya itu aku yang ngurusnya, bukan kamu yang ngurusnya. Jadi bahasa Palembangnya bukan angkanan kita, bukan berarti kita putus asa, tidak. Urusan kita ini, fokus di kita ini, pasti terjadi nanti, runtuh juga itu. Kekuatan ekonomi yang besar, contoh seperti sekarang, tanda-tanda Amerika runtuh itu ada apa? Sekarang ini di ASEAN, negara ASEAN kita sudah sepakat akan menggunakan QR. Antum tahu QR ini jadi kali di sana kita ke Malaysia ada usah bawa duit. Nak beli apa langsung ring. Perhatikan ini. Dengan QR itu tadi nanti langsung duit rupiah ini langsung dikonversi menjadi duit ringgit. Ya. Artinya apa? Perlu dolar lagi tidak? Tidak perlu, mati itu. Sedangkan dolar itu adalah fiat money kalau nak tahu. Dolar itu fiat money. Bahasa Inggris, bahasa kita artinya duit suka-suka. Mestinya nyetak duit itu sesuai dengan jumlah emas. Nyetak duit sesuai dengan jumlah emas yang dimiliki oleh negara itu. Jadi misalnya emas Indonesia ada sekian ribu ton, maka duit yang dicetak di Indonesia harus setara dengan emas itu. Kalau Amerika itu kapan share dia nyetak duit. Nah nyetak duit habis itu dilempar ke Indonesia. Jadilah duit itu jadi ini. Jadi kalau ditaruh di Amerika terjadi inflasi. Tapi kemana-mana, karena Amerika sudah 50 tahun terakhir ini menguasai dunia dengan duit dolar. Jadi kita diatur oleh kertas itu juga. Masya Allah. Nah, sekarang udah lumpuh di gara-gara ini luar biasa. Itu pakai ini kering itu lumpuh itu. Jadi cara melawan ekonomi yang besar itu gampang deh. Contoh seperti sekarang ini, antum tahu dah ini berapa keuntungan dari pemilik kebun sawit?
Data terakhir menunjukkan yang tahun kemarin ini keuntungan pemilik sawit itu, yang pemilik kebun sawit ini yang besar-besar yang dihitung, yang mungkin Haji Halim tidak masuk, belum dihitung, itu jumlah keuntungan ini mendekati 1.000 triliun. Yang paling besar untungnya adalah PT Wilmar 100 triliun. Itu yang paling besar. Yang lainnya berbagi, ada rombongannya Sinarmas segala macam itu. Nah itu keuntungannya baik. Sekarang pertanyaan aku, kira-kira pacak tak kita nak ngatur sawit tadi? Maka mereka mudah memainkan rego itu mudah, top gitu. Nah itu, tapi mana kita cara melawannya? Gampang sebenarnya. Bini aku ngajari aku begitu waktu minyak itu langka, ya bini aku ngerebus itu selesai. Kan kita bisa makan tanpa minyak. Kan itu. Kalau kalian nak bikin minyaknya, nanam kelapa di belakang rumah itu kan, bikin cewek minyak kelapa kan rumah itu, coconut oil itu lebih mahal. Misalnya itu, dengan seperti itu selesai sebenarnya. Cabai sekarang kemarin sampai 170.000. Sebenarnya karena kita ini cuma buntu pikiran baik. Apa tidak bisa nanam di pot? Kami nanam di rumah itu cabai. Karena mesti kami selesai ini. Kalau lagi tidak kasih cabai sudah garam baik, nah itu selesai. Nah ini memakmurkan bumi sebenarnya begitu, bukan lantas kita orang kayu kita harus kayu. Ini enggak. Mana yang menjadi kita sibuk menyembah Allah dan mana yang menjadi gawian kita, pekerjaan kita tekuni. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tinggal kita meninggal diteruskan oleh anak turunan kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol. Mungkin ada dua pertanyaannya, berapa di sini? Belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang menarik yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa memang tugas kita menyembah Allah dan menjadi khalifah atau wakil Allah dalam memakmurkan bumi. Tapi kita saksikan dalam kehidupan nyata sekarang itu banyak dua hal itu seakan-akan tidak nyambung, terpisah gitu. Menyembah Allah, yang menyembah Allah seakan-akan di masjid saja, memakmurkan bumi seakan-akan kita bebas melakukan apapun di bumi ini untuk meraih kekayaan, meraih harta benda dan lain sebagainya. Sehingga banyak ini seolah-olah di pertentangan, ya sholat itu urusan di masjid saja. Kalau mencari harta segala macam cara, halal haram, tantang dan lain sebagainya. Apa yang salah ini Pak Ustaz? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terima kasih. Baik, ini Nayu pertanyaan untuk pelajaran bulan depan. Ini sengaja memang. Berarti kalau ini pengajian pagi ini berhasil. Karena hari ini aku fokus mengingatkan itu baik. Jadi kalau diingat-ingat, itu tidak bisa beban berat. Manusia ini paling kencang dari setiap pengajian dapat 30%. Makanya tadi 2 misi dari ulang-ulang. Paling tidak ulang 3 kali supaya dapat 90%. Jadi ingat, nah apa yang salah? Yang salah karena dia tidak ma'rifah dengan dirinya. Nah, maka pelajaran depan insya Allah bulan depan adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Lebih kencang lagi, siapa kenal tentang karakter dirinya akan kenal karakter Tuhannya. Jadi kalau Allah memerintahkan itu jadi khalifah, kita akan ngerti jadi khalifah itu seperti apa. Itu integrated kalau kita mengenal diri kita. Contoh tadi waktu kita baca surat Sajadah, sebenarnya sudah sedikit disinggung. Ya, wa bada'a khalqal insani min tin. Awal diciptakan manusia adalah dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian keturunannya tidak lagi dari tanah, tapi dari nutfah. Ulangi, awal manusia yang diciptakan dari tanah. Jadi ada tanah, tetap jadi manusia. Nah, setelah itu, ya, tapi perhatikan, awalan nu'iduh nanti pada waktu dibangkitkan akan kembali dari sini. Jadi gitu, awal manusia dari tanah. Ini masalah keimanan nih. Tolong cek logikanya. Awal manusia dari tanah. Maka sekarang banyak manusia tidak percaya. Bagaimana mungkin kami diciptakan dari tanah?
Nah, maka Allah menyebutkan nanti waktu dibangkitkan kamu juga dari tanah. Jadi awal dan nanti dibangkitkan lagi di hari akhirat juga dari tanah. Nah kemudian diantaranya kamu diturunkan, disebarkan, berkembang biak dengan nutfah. Itu dikenalkan tadi di ayat tadi. Kemudian ditambah lagi dari kalau nak kenal kita ini baru masalah bahasa kedokterannya embriologi. Ini baru masalah pembentukan jasad manusia atau diri manusia ini. Kemudian tsumma sawwahu, kemudian dibentuk dengan sempurna. Sawwahu itu dibentuk dengan sempurna. Kemudian wa nafakhtu fihi min ruh. Kemudian ditambahkan satu zat yang kita tidak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi ma utitu min ilmi illa qalila. Ditiupkan ruh. Maka setelah ditiupkan ruh, kemudian manusia berwujud manusia sempurna ini, kemudian Allah memberi sensor. Apa sensornya? Tadi ayat yang jelas ini. Ini Al-Quran itu runut kan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Perhatikan kalimat. Jadi kalau dari sini nanti kita kenal siapa itu manusia. Simple. Manusia awal dari tanah. Kemudian yang keturunannya dari nutfah. Kemudian ditiupkan ruh. Sudah situ. Setelah tiupkan ruh sempurna jadi manusia ini, maka kemudian dari kesempurnaan ini timbullah tiga alat ini. Ibaratnya tiga antena sini. Alatnya satu namanya pendengaran, kedua penglihatan, ketiga hati. Tiga alat ini untuk menangkap ilmu. Tolong jamkan nanti kita belajar nangkap ilmu. Nah, ilmu inilah yang mengawali segala gawe. Maka Nabi Adam tadi disebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah mengajari ilmu kepada Adam. Sampai malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak punya ilmu seperti yang diajarkan kau ajarkan kepada Adam. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu yang maha itu. Itu kata para malaikat. Jadi pertanyaan tadi saya kita jawab kurang bulan depan, tapi ini tadi bocorannya sudah. Jadi kalau kita ma'rifah sama diri kita, insya Allah tidak bingung. Sekarang ini karena masalahnya kita tidak ma'rifah. Mungkin pertanyaannya bagi adalah apakah kita harus ma'rifah setinggi-tingginya? Iya kalau harusnya. Tapi mana yang bisa dijangkau oleh kita lajulah. Saya kasih contoh, suatu saat ada orang Badui datang kepada Rasul ngomong, ya Rasulullah, apa yang aku gawekan? Sholat. Itu baik. Sudah, itu baik. Pemahamannya sampai di situ. Tapi ada lagi sahabat yang datang, apa yang harus aku gawekan ya Rasulullah? Jihad. Lain lagi dia. Ini sekencengan. Jihad itu di wujudnya. Jadi bukan berarti dia tidak disuruh sholat. Sholat sudah paham dia. Tapi dia ngomong jihad. Tergantung Rasul itu ditanya siapa yang nanya. Nah, ini tadi kan pertanyaan di Bank Raya ini kan ya. Bulan depan kan ditanya sekarang kan. Habis. Kalau lagi Panji. Tertarik dengan makhluk selain manusia tadi, mungkin itu diciptakan dari atas. Ada lagi kan teori Darwin, tapi itu teori praktek belum ada ya. Kira-kira makhluk apa yang selain dari Adam itu yang sebelum ada di sana? Baik ini juga ya, ini bukti biologi. Kalau Darwin itu jelas cetek ya, caranya cetek. Dia hanya melihat fisik. Tapi ini ada bukti ilmiahnya dari kita justru. Contoh yang paling dekat agak dekat dari sejarahnya juga ada jelas, clear. Nabi Ibrahim itu kira-kira usianya 170 tahun. Mana baca usia sama itu? Atau di Al-Quran disebutkan alaf ila khamsin, 1000 kurang 50, yaitu Nabi Nuh. Mana baca 950 tahun. Atau yang agak dekat dengan kisah Rasulullah adalah Ashabul Kahfi. Wa lafithu fi kahfihim 300 sinin wa zadu tis'a. Dan kami tidurkan itu Ashabul Kahfi di gua selama 309 tahun. Mana baca seusia itu. Jadi maksud saya begini, pasti berbeda. Saya mau sampaikan nih, saya dokter dari paham nih.
Kalau orang umur 1000 tahun dibutuhkan DNA yang sepanjang ini, memudahkan baik. Dibutuhkan DNA sepanjang ini. Sedangkan Rasul bersabda, setelah aku diutus umurnya sama dengan aku. Rasul berapa tahun? 60. Perhatikan nih, 1000 tahun butuh DNA sepanjang ini. Nama DNA-nya telomer. Ini clear, ada penelitiannya. Jadi kalau 1000 tahun sama ini, 60 tahun butuh seberapa aja? Sini. Paham nggak? Paham nggak ini? Segini. Jadi kalau Nino itu jenis manusia Nabi Nuh dengan kita beda ada. Ya, ini berbeda dengan DNA ini contohnya. Dari sini sudah ada variasi. Tapi tolong camkan ini tadi. Yang sama apa ternyata? Nah, jadi kita jangan sembarangan ngomong. Kita keturunan Nabi Adam. Makanya kalau kiai-kiai di kampung dulu, kami kiai di pesantren juga cerita Nabi Adam tingginya berapa ya, sepohon atau apa gitu, 30 meter gitu. Ya mungkin lah karena kondisi ini tadi, umur ini tadi, ini DNA-nya mah ini. Makanya mohon maaf nih sekarang ini nyinggung dikit baik. Kenapa kita ini sekarang keberatan sebenarnya aku tuh sembarangan uang tuh main vaksin itu. Karena yang disuntikkan vaksin itu adalah zat yang setara dengan DNA RNA. Jangan kali ngubah kita 10 tahun ke depan. Itu mungkin. Jadi sekarang kan dikit-dikit jus. Nah booster 20, booster 3, pokoknya kebiasaan. Ada dikit-dikit booster. Itu yang dimasukkan bukan bodoh-bodoh itu kan. Kalau bodoh-bodoh cetol lewat aja. Jadi tentang makhluk lain tadi artinya gini. Satu, di makhluk yang namanya manusia pun ada variasi. Di makhluk yang namanya manusia, cuman Al-Quran sudah menegaskan ternyata variasi manusia hanya variasi ekspresi. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar, sebelum ayat itu disebut dan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan kamu bervariasi dalam bahasa dan dalam kulit. Benar? Manusia itu bervariasi dalam hal bahasa dan warna kulit. Benar? Bahasa bervariasi, dan kita misalnya bahasanya beda. Pergilah dari sini ke Indralayo, belok ke kanan ke mana tuh? Ya, Meranjat, masuk sana Tanjung Batu, Payaraman, Tanjung Rambang, itu beda lah loh sih. Aku lagi jalan sana sikok-sikok ke masjid itu kan lain cara nyambutnya, ini ngomongnya. Di ujung ada ngomong, ada hau juga, ada ini lain-lain. Nah itu bahasanya beda. Yang kedua kulit, ketemu wong bule, ini. Nah itu. Nah kedua kemungkinan dalam bukti ilmiah Nabi Adam itu bukti ilmiahnya dikatakan kira-kira 170.000 tahun yang lalu. 170.000 tahun yang lalu. Perhatikan kalimat saya ini pelan-pelan. Nabi Ibrahim pada waktu berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Berdoa di depan Ka'bah itu adalah oleh para ahli sejarah 2.700 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi jarak Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim adalah 2.700 tahun. Dan konon jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam itu kurang dari 5.000 tahun. Jadi kalau begitu Nabi Adam hadirnya, kalau hitungan itu kan. Tapi bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa secara DNA Nabi Adam itu 170.000 tahun yang lalu. Jadi kita banyak yang kita hanya Allah yang maha tahu untuk itu. Pertanyaannya, ada ditemukan juga makhluk yang mirip manusia itu lebih dari 170.000 tahun yang lalu. Contoh, mohon maaf nih, ini walaupun ini bukan khayalan, memang ada dinosaurus. Ini penutupnya nih. Sekarang dinosaurus yang masih hidup apa? Tahu tidak? Bukan. Itu reptil. Itu tidak masuk dinosaurus. Dinosaurus itu dulunya terbang. Sekarang apa yang masih ada? Ada di belakang rumah kita. Ayam. Itulah dinosaurus. DNA-nya adalah DNA dinosaurus. Makanya dalam hayalan itu
bukan dikibuli, memang betul. Makanya orang barat itu membuat film dinosaurus dengan cara dia bertelur, benar? Dan terbang, benar? Jadi dinosaurus itulah adalah sekarang tinggal sisa ayam. Jadi ayam itu dinosaurus. Ayam itu dinosaurus. Makan dinosaurus. Benar, benar. Dan ayam itu mulai tunak, bahasa ilmiahnya domestikasi. Itu baru belakangan ini. Contoh, mohon maaf ya, ini kita ini ada prestasi ya. Ini aku sebutkan sejarah, tapi mengagumkan. Jangan kita terlena. Kita makan pisang. Pernah menanya lah, pisang dari mana? Pisang dulu tanaman di hutan, tidak ada yang makan. Tidak ada, bukan makanan manusia. Pertama kali pisang dibiakkan itu di mana? Terima kasih lah. Kamu tahu tuh, ada pisang Ambon ada? Itu mulainya aku dulu pernah nanya pertama, ada pisang Ambon, apa pisang Ambon ya? Rupanya pisang pertama kali dibiakkan oleh orang Papua. Ada orang Jamban, oleh orang Papua. Jadi yang ngerti tentang, jadi kita jangan ngejek orang Papua tuh, soalnya masih primitif. Tidak, dialah yang ngajarkan kita makan pisang. Yang kata dokter ahli gizi, ini adalah gizi yang paling bagus. Itu yang ngajari adalah orang Papua. Kalau tidak kata diajar orang Papua, kan ada dinosaurus tadi adalah ayam. Jadi pada waktu zaman dinosaurus konon itulah orang juga setinggi-tinggi itu. Nah itulah kira-kira. Jadi ada dua bukti. Satu, manusia dewek variasi. Kedua, ada makhluk yang mirip manusia ini secara ilmiah sebelum Nabi Adam hadir. Nah urusan kita sekarang, ini aku catat urusan kita. Contoh, dinosaurus tadi itu diperkirakan adalah 250.000 tahun sebelum sekarang ini. Jadi kalau Nabi Adam berapa tadi? 170.000. Jadi kalau itu dinosaurus sudah ada 80.000 tahun sebelum Nabi Adam. Dan saat itu Pulau Jawa dan Sumatera dan sebagian Kalimantan masih jadi satu. Masih jadi satu. Satu kontinen, satu daratan. Makanya Selat Sunda dan Laut Jawa itu cetek. Karena dulu dempet jadi satu. Dan kemudian pecah ya. Dan itu memang ada bukti ilmiahnya, Nah, hadirullah. Jadi kira-kira kaki kita bahas lagi tentang mengenal manusia, mana jenis-jenis manusia. Tapi yang sekarang berada, aku sudah tuliskan di awal pengajian. Yang ada sekarang keturunan Adam, tidak usah nak mikir-mikir lagi yang lain. Keturunan Adam. Nah, kamu caknya yang peninggalan dinosaurus. Peninggalan dinosaurus tinggal ayam itu, tinggal ayam itu. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadayt. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa hab lana haqiqatal iman bik. Hatta la nakhafa wa la narja laka wa la na'budu syai'an siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.